Di tengah ketegangan geopolitik yang makin memanas, Malaysia kembali berusaha mencari perlindungan kepada Inggris, mantan penjajah yang dulu memberikan kemerdekaan secara cuma-cuma. Seolah tak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi situasi regional, Malaysia berusaha merayu Inggris agar memberikan dukungan militer jika suatu saat terjadi konflik dengan Indonesia. Namun, apakah Inggris benar-benar bisa diandalkan? Atau justru ini hanya angan-angan kosong Malaysia yang takut menghadapi Indonesia sendirian? Sejarah telah mencatat bahwa setiap kali Inggris berhadapan dengan kekuatan tempur Indonesia, hasilnya selalu mengejutkan. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada era 1960-an, Inggris yang membawa pasukan elitnya, termasuk SAS atau Special Air Service, harus berhadapan langsung dengan prajurit-prajurit TNI yang jauh lebih terbiasa dengan kondisi medan tempur yang ekstrem. Hasilnya, banyak pasukan Inggris yang gugur, bahkan sebagian mengalami trauma berat karena menghadapi strategi gerilya yang tak mereka sangka. Malaysia tampaknya sadar betul bahwa tanpa bantuan Inggris, mereka tak akan mampu menghadapi kekuatan militer Indonesia. Negeri jiran ini memang terkenal lebih mengandalkan aliansi dan bantuan luar negeri daripada mengembangkan kekuatan tempurnya sendiri. Padahal jika melihat sejarah, TNI sudah terbukti tangguh menghadapi pasukan yang jauh lebih kuat. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pecah, pasukan Inggris yang diterjunkan ke hutan-hutan Kalimantan dan perbatasan Malaysia harus berhadapan dengan pasukan elit TNI yang sudah sangat terbiasa dengan perang gerilya. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa anggota SAS Inggris memilih mundur daripada harus bertempur habis-habisan melawan prajurit Indonesia yang memiliki kemampuan bertahan luar biasa di medan perang. Bukti lain betapa ngerinya TNI di mata tentara Inggris adalah testimoni langsung dari para veteran perang konfrontasi. Beberapa mantan anggota SAS mengakui bahwa menghadapi prajurit TNI adalah pengalaman paling sulit dalam karier militer mereka. Teknik infiltrasi pasukan Indonesia begitu efektif, sehingga mereka kerap tak menyadari dari mana serangan datang. Bahkan dalam beberapa catatan, ada kejadian di mana pasukan Inggris yang ditempatkan di pos penjagaan di perbatasan Sabah dan Sarawak tiba-tiba hilang tanpa jejak. Saat dilakukan penyelidikan, mereka ternyata sudah dibunuh dengan taktik senyap oleh pasukan TNI yang menyusup tanpa terdeteksi. Fakta ini menjadi salah satu alasan mengapa Inggris akhirnya memilih untuk menarik diri dan membiarkan Malaysia menghadapi Indonesia sendirian. Sekarang, jika Malaysia benar-benar mengandalkan Inggris lagi, apakah mereka yakin Inggris akan turun tangan? Faktanya, Inggris saat ini tidak lagi sekuat dulu. Dengan berbagai masalah domestik dan fokus geopolitik yang lebih tertuju ke Eropa serta Timur Tengah, kecil kemungkinan Inggris mau repot-repot turun tangan untuk membela Malaysia, apalagi jika harus berhadapan dengan Indonesia, salah satu negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara. Sebaliknya, Indonesia kini jauh lebih kuat dibandingkan era 1960-an. Dengan peralatan tempur canggih, pesawat tempur modern, serta angkatan laut yang diperkuat oleh kapal selam kelas dunia, Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan. TNI telah berkembang menjadi salah satu kekuatan tempur yang paling disegani di kawasan, dengan kemampuan serangan dan pertahanan yang jauh lebih mumpuni. Bukan hanya saat konfrontasi Indonesia-Malaysia, tapi di berbagai kesempatan lain, pasukan Inggris kerap mengalami kesulitan menghadapi prajurit Indonesia. Salah satunya adalah ketika mereka mencoba melawan pejuang Indonesia di masa kolonial. Saat agresi militer Belanda II, Inggris yang sempat berada di Indonesia sebelum menyerahkan kendali ke Belanda, menyadari bahwa melawan tentara Indonesia bukan perkara mudah. Bahkan di berbagai latihan militer gabungan di era modern, pasukan Indonesia selalu menunjukkan keunggulannya dalam taktik perang hutan, infiltrasi, dan serangan mendadak, yang membuat pasukan asing kerap kesulitan. Di setiap kompetisi atau latihan internasional, pasukan Indonesia selalu menunjukkan ketangguhan mereka, bahkan mengalahkan pasukan dari negara-negara besar yang memiliki peralatan lebih modern. Malaysia tampaknya masih lebih suka mencari perlindungan daripada membangun kekuatan sendiri.
Ketika menyadari bahwa secara militer mereka kalah telak dari Indonesia, mereka malah lebih banyak bicara dan mencari-cari perlindungan dari negara lain. Padahal dalam sejarahnya, Malaysia belum pernah benar-benar memenangkan perang atau membuktikan kemampuannya dalam pertempuran nyata. Ketergantungan Malaysia pada kekuatan asing adalah bukti nyata bahwa mereka tidak percaya diri dalam mempertahankan kedaulatannya sendiri. Jika Malaysia benar-benar yakin dengan kekuatannya, seharusnya mereka tidak perlu terus-terusan meminta bantuan Inggris atau negara lain setiap kali merasa terancam. Pada akhirnya, Malaysia bisa meminta bantuan siapapun, termasuk Inggris, Australia, atau bahkan Five Power Defense Arrangements. Tapi satu hal yang pasti, jika mereka benar-benar berani menantang Indonesia, mereka harus siap dengan konsekuensinya. Sebab sejarah telah membuktikan, Indonesia bukan negara yang mudah ditaklukkan. Dan jika benar-benar terjadi konflik, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah skenario di mana pasukan Malaysia lari terbirit-birit lebih dulu, sementara Inggris pun berpikir 1000 kali untuk turun tangan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa menghadapi Indonesia bukanlah perkara mudah. Indonesia bukan negara yang bisa ditekan atau diintimidasi. Dari zaman penjajahan hingga era modern, bangsa ini telah membuktikan berkali-kali bahwa mereka bisa bangkit dan melawan siapapun yang mencoba meremehkan mereka. Bukan hanya karena semangat juang yang tinggi, tetapi juga karena strategi yang matang dan kecerdasan dalam berperang. Sejarah mencatat bahwa Indonesia selalu bangkit lebih kuat setiap kali ditekan oleh kekuatan asing. Dan jika Malaysia berpikir bisa terus-terusan berlindung di balik bayang-bayang Inggris, mereka hanya akan menunda kekalahan yang tak terhindarkan. Indonesia tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga secara ekonomi dan diplomasi. Namun, Malaysia seolah tidak belajar dari sejarah. Mereka masih terus berpegang pada ilusi bahwa Inggris akan selalu datang untuk menyelamatkan mereka di saat genting. Padahal dunia telah berubah. Inggris kini memiliki prioritas lain dan mereka tidak akan mengorbankan sumber daya hanya untuk membantu Malaysia dalam konflik yang tidak menguntungkan mereka. Jika Inggris saja mulai berpikir 2 kali, maka Malaysia harusnya lebih realistis dan berhenti berandai-andai bisa menghadapi Indonesia dengan hanya mengandalkan bantuan asing. Di sisi lain, Indonesia terus berkembang menjadi kekuatan besar di kawasan, baik secara ekonomi maupun militer. Hilirisasi industri, kemandirian teknologi, dan pembangunan kekuatan tempur menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin sulit untuk ditandingi. Malaysia boleh saja mencoba berbagai cara untuk mencari perlindungan, tetapi kenyataan yang tak bisa mereka tolak adalah bahwa Indonesia semakin kuat, semakin mandiri, dan semakin disegani. Jika benar-benar terjadi konflik, sejarah akan kembali mencatat bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang mudah dikalahkan, dan Malaysia harus bersiap menerima kenyataan pahit itu. Jadi, buat Malaysia yang masih suka merengek meminta bantuan ke Inggris, lebih baik kalian mulai mempersiapkan mental. Karena jika suatu saat Indonesia benar-benar serius, yang akan terjadi bukan hanya kekalahan, tetapi juga rasa malu yang akan kalian tanggung selamanya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.